Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Gemini. Dan ini timeless dan ini hanya sebentar karena saya hanya menggunakan sedikit kartu yaitu 3 card seperti judulnya. Dan mungkin saja bisa resonate atau bisa tidak karena ini adalah general reading bukan personal reading ya. Saya hanya akan membuka beberapa kartu saja, tidak banyak-banyak, dan ini 3 kartu untuk kalian. Oke, dari Reader White Tarot. Sebentar ya. Oke, kartu yang pertama adalah Seven of Swords yang terbalik. Jika kalian para Gemini sedang berada di situasi yang tidak menyenangkan karena kalian merasa seharusnya kalian bisa memenangkan pertempuran ini, tapi ternyata kalian ngerasa tidak dan merasa dikalahkan oleh keadaan, ya memang itu yang sedang terjadi di kehidupan kalian, dan saya harap kalian bisa merefleksikan segala sesuatunya di dalam keadaan yang seperti ini. Apakah ada yang memang masih belum benar dan harus kalian benarkan dulu sehingga kalian bisa mendapatkan apa seperti yang kalian inginkan. Di keadaan yang seperti ini, kalian hanya perlu menjalaninya dengan sebaik-baiknya dan tidak perlu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain apalagi, atau kalian ingin berbuat sesuatu hal yang mungkin nanti akan kalian sesali. Ini juga tentang keinginan kalian, mempunyai satu keinginan kalian yang mungkin seperti apa ya, seperti keinginan yang belum tercapai dan kalian ngerasa kalian sudah mengambil banyak hal, memberi banyak hal, tapi itu tidak terjadi. Ya seperti saya bilang, hidupi saja hidup ini tanpa harus menyalahkan kanan kiri depan belakang, karena bagaimanapun keadaan tidak selalu seperti yang kita inginkan. Kemudian ada Nine of Cups yang terbalik. Beberapa Gemini merasa bahwa hidupnya kurang penuh cinta, kurang damai, atau banyak kekurangan yang seharusnya yang kalian inginkan, tapi terjungkir balik seperti ini. Ya memang keadaan mungkin sedang tidak berpihak kepada kalian. Kenapa demikian? Oke, saya kembalikan sekali lagi ke dalam diri kalian masing-masing. Monggo ngaca apa yang sebenarnya terjadi, karena memang kejadian-kejadian itu pasti ada sebabnya. Akibatnya ada karena ada sebabnya. Dan seringkali manusia dibutakan oleh banyak hal sehingga tidak mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pembenaran diri dan lain sebagainya itu yang terjadi sehingga tidak terpenuhi apa yang kalian inginkan. Jika kalian berada di posisi yang seperti ini, sekali lagi saya kembalikan kepada kalian, apapun itu harus tetap dijalani sebagai bagian dari kehidupan. Kemudian ada The Temperance. The Temperance di kartu yang ketiga ini bicara tentang kalian harus selalu mempertimbangkan baik buruknya sebelum kalian melakukan sesuatu. Memikirkan segala hal baik-baik, karena itu akan berdampak. Kalau itu tidak berdampak kepada diri kalian, mungkin berdampak kepada orang lain. Jadi tetap harus dipertimbangkan ya Gemini. Dan menurut saya kalian cukup baik untuk mempertimbangkan, karena Gemini selalu punya dua sisi yang berbeda. Kalian mau nunjukin yang sisi bright atau yang sisi dark, itu tergantung kalian. Kalau boleh saran, selalulah menunjukkan sisi brightnya ya, bukan yang darknya ya, karena sedikit banyak itu juga akan mempengaruhi keadaan.
So pertimbangkanlah segala sesuatu yang kalian ingin laksanakan, apapun itu. Dan apakah nanti akan ada sesuatu yang something, ada sesuatu yang menanti kalian di belakang. Makanya kalian disuruh mempertimbangkan sesuatu yang mungkin akan like boom, sesuatu yang wow, sesuatu yang kalian gak sangka, gak duga. Apa itu? Ini adalah general reading, saya tidak akan memberikan secara spesifik karena memang ya general reading, bukan personal reading, jadi memang tidak bisa sespesifik itu. Karena kalau saya ngomongnya terus terang, banyak Gemini yang protes. Minggu lalu itu beberapa komen di videonya Gemini saya hapus karena orang tersebut protes seolah-olah saya menunjukkan bacaan ini kepada dia gitu. Padahal kan yang nonton banyak, gimana caranya, kenal juga enggak gitu. Jadi saya suka, aduh kalau saya mau bacain buat Gemini ntar pasti ada yang tersinggung. Kalian tuh tersinggung banget sih. Gini aja deh, kalau orangnya tersinggungan ya Gemini nggak usah nonton tarot deh, atau nggak usah nonton channel ini deh. Nonton channel sebelah aja serba salah. Saya mau bilang sesuai kartunya salah. Saya mau ngarang-ngarang itu nggak bisa, kan saya pembaca tarot ya. Aduh please lah Gemini. Oke. 3 kartu selanjutnya akan saya buka dari Fairy Tarot deck. Ini juga 3 kartu ya. Oke, 1 2, 1 lagi ya. Kalau ini biasanya walaupun ini tarot, tapi ini ada pesan di bawahnya gitu kan, apa yang terjadi. Oke, ada 7 of Spring. Be assertive, don't back down from what you believe. Courageously stand up for yourself. Oke. Di masa-masa yang seperti ini, my dear Gemini, kalian harus stand up for yourself. Kalian harus berdiri untuk diri kalian sendiri, untuk apapun yang kalian percaya, apapun yang kalian pergumulkan, dan tetaplah menjadi orang baik. Kalau saya bilang sih seperti itu. Jadi orang baik aja, nggak usah baperan segitunya ya. Oke. So be assertive ya, don't back down, jangan menurunkan derajat, jangan menurunkan standar, dan jadilah dirimu sendiri. Keadaan 7 of Spring ini itu adalah keadaan yang kadang-kadang agak chaos ya, agak yang mungkin itu tadi dari kartu The Temperance yang saya bilang, kemungkinan akan ada sesuatu yang boom gede gitu untuk seorang Gemini, dan kalian merasa itu chaos banget nanti terjadinya di kehidupan kalian gitu. And then kalian merasa harus ikut arus atau apa. Please don't. Kalau memang ikut sesuatu hal yang baik, oke, tapi untuk sesuatu hal yang buruk, please jangan. Kalau saya bilang mah jangan. Tapi kalau tetap mau diikutin, monggo, tanggung sendiri aja ya. Oke, karena apapun itu ada resikonya, pasti harus ada tanggung jawab dan resikonya di situ. Oke, yang selanjutnya adalah 8 of Autumn. Do more research before proceeding. Oh, ini sama kayak Temperance nih ya. Ya. Do more research, lakukan research sebelum melakukan sesuatu, ya. Education in the term of seminars, going back to school and apprenticeship, okay, excellent scholarship and long-term project. Oke, akan ada dari kalian para Gemini mendapatkan edukasi, dalam tanda kutip bisa edukasi yang sesungguhnya juga bisa, tapi kalau yang dalam tanda kutip itu kayak menerima pelajaran hidup, pelajaran dari semesta atas apa yang harusnya memang terjadi untuk kalian. Hadapi aja itu, dan seperti yang saya bilang, jangan nyalahin sekitar, oke, tapi tetaplah menjadi orang baik seperti yang seharusnya. Kemudian akan ada ya untuk beberapa dari kalian mengikuti semacam training atau scholarship atau apapun itu, dan ada project-project yang harus dikerjakan. Kemudian King of Summer yang sekarang ini energi air,
honorable, devoted, mature, and warm heart. Oke, King of Cups. Ada yang baik banget masuk juga di kehidupan kalian. Jadi yang saya bilang tadi huge thing yang boom gitu, itu dampaknya orang per orang beda-beda ya. Ada yang memang menjadi lebih buruk karena memang keadaannya sudah buruk, tapi juga ada yang bagus. Dengan adanya kartu ini juga disebutin ada hal baik yang akan datang di kehidupan kalian. Romantic partner you can trust, excellent advice that come from the heart, getting involved in the culture and creative endeavor. Oke. See, ada partner, ada orang yang mau menjadikan kalian pasangan dalam tanda kutip ya, untuk sesuatu hal, bisa itu karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan sama aja bisa juga. Tapi orang itu punya hati besar untuk kalian para Gemini. Itu bagus banget ya, ada orang yang punya hati besar untuk kalian. Itu menurut saya sih luar biasa banget, karena dengan begitu kalian tuh tetap diperhatikan, tetap dikasih kesempatan untuk menjalani dunia ini, kehidupan ini menjadi lebih baik gitu ya. Terutama kalau kalian mau membuka hati sih sebenarnya ya, merefleksikan diri sendiri kemudian membuka hati. Tapi ya dari beberapa komen yang saya hapus itu kelihatan banget kalau mereka nggak mau diomongin kayak gini gitu, maunya cuma disanjung-sanjung kayak mungkin Gemini bagus, Gemini baik, hidupnya baik, bla bla bla. Well, saya hanya bacain kartu, bukan ngarang. Jadi gimana dong? Kadang-kadang emang beberapa, saya juga tahu beberapa pembaca tarot yang saya suka lihat dari luar negeri ya, bule gitu. Ternyata dia juga dapat komen yang kayak gitu dari viewernya. Jadi saya bilang, oh saya nggak sendiri sih. Kita tuh ya pembaca tarot tuh as a messenger loh, cuma penyampai pesan loh. Kalau terus kalian tersinggung, mau kalian tersinggung sama siapa? Pembaca pesannya, kan dia cuma ngebacain pesan. Udah gitu nggak kenal pula, lah ngapain tersinggung, aneh pisan. Yo, so please jangan baper ya kalau ngelihat bacaan tarot, susah dah. Oke. Kartu yang selanjutnya 3 juga, ini dari Oceanic Tarot ya. Oke, kartu pertamanya adalah sadness, ada kesedihan, Five of Cups. Saya mengerti beberapa Gemini ada di situasi yang menyedihkan. Akan tetapi saya hanya bisa bilang, please saya kembalikan lagi ke dalam kehidupan kalian, diri kalian sendiri, apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan, apa yang bisa jadi apa ya, mungkin bebenah diri di situ ya. Karena kesedihan ini nggak perlu terjadi kalau kalian berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam berpikir, bertutur kata, dan berbuat. Kemudian intuition, oke, ada intuisi, the High Priestess. See, the High Priestess datang, saya selalu bilang hubungkan dengan spiritualitas kalian gitu. Kalau kalian memang merasa spiritualitas kalian masih kurang, dan iya, kalian susah akan melihat keadaan yang sebenarnya. Kalau saja kalian mau ngaca dan kembali kepada Tuhan, ngaca tuh bilang, aduh Tuhan, sebenarnya saya tuh seperti apa sih yang maunya Tuhan gitu, bukan maunya sendiri, yang maunya Tuhan, yang maunya semesta tuh seperti apa. High Priestess selalu bicara seperti itu, dan dia kalau dilihat di sini ini ada eternity ya, because it's like on and on, terus menerus ada. Jadi makanya ada sadness kan tadi. Kemudian yang di bawahnya tulisannya tentang intuition. Intuisi, saya yakin kalian sebenarnya punya intuisi yang kuat dalam menghadapi apapun yang sedang dihadapi, tapi kadang-kadang keakuan, keegoan itu yang nutup. Nggak semua, saya tahu nggak semua yang nonton ini banyak, yang komen bagus juga banyak, yang komen jelek itu cuma sedikit sebenarnya ya. Cuma saya sih maunya kalian jadi kalian aja, tapi yang versi bagus gitu loh, yang versi bright
bukan yang versi dark, karena setiap orang, nggak usah Gemini, semua orang mau Virgo kayak mau Aries kayak mau Leo kayak itu tuh selalu punya dua sisi di dalam kehidupannya. So intuisi ini dengan adanya kartu ini gitu ya, maksudnya harusnya membuat kalian nyadar, oh jangan ke dark side, ke bright side aja gitu, karena kalau enggak nanti yang ada ujung-ujungnya sadness ya, kesedihan. Nah, kartu yang selanjutnya juga Queen of Pentacles, tulisannya di bawah kindness. Ya berarti kebaikan hati yang harus ditonjolkan, yang seperti saya bilang dari depan, yang harusnya ditonjolkan di dalam kehidupan kalian itu yang bright side, bukan yang dark side. Jadi yang benar-benar kebaikan hati yang harus selalu kalian katakan dan nyatakan di dalam kehidupan kalian, hingga semuanya akan menjadi baik. Dan Queen of Pentacles juga biasanya bicara tentang bantuan, terutama di bidang karir, keuangan, dan bisnis. So bantuan itu mungkin yang kalian butuhkan, makanya tetaplah berbaik-baik, terutama pada orang-orang yang sebenarnya concern dan sebenarnya mau membantu kalian di kehidupan kalian. Oke, sekian untuk kartu ini bacaan tarotnya. Yang selanjutnya saya bukain oracle card 3 juga ya. Oke, ini satu, saya taruh dulu di sini. Kemudian satu lagi ini kartu baru dikasih sama seorang rekan kerja saya di kantor. Dia dari Bangkok, dibawain oracle card. Oke. Kartunya bagus, cuma tulisannya kecil-kecil susah dibaca. Saya akan coba baca deh. Dan yang terakhir dari Monology Oracle Card, ini mah kartu lama saya ya. Oke, yang pertama protection. Oke, perlindungan. Siapa yang dilindungi? Ya kalian. Oke. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Oke, sorry. Jadi kayak malaikat guardian angel, malaikat pelindung itu sedang melindungi kalian dan memproteksi kalian dari yang jelek-jelek gitu ya. Jadi diproteksinya itu dengan cinta dan terang, cinta dan cahaya. Wow. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. Katanya suruh praktis untuk ya kindness, berbuat yang baik, yang seperti saya bilang tadi di sini di temperance, dipertimbangkan dulu. Jadi kalaupun ada sesuatu yang boom tiba-tiba besar di dalam kehidupan kalian, kalian sudah terproteksi dan kalian tidak akan mengalami hal buruk kalau kalian sudah memproteksi diri kalian. Proteksinya dengan apa? Aduh, gampang, gak usah kemana-mana, datangnya ke Tuhan, apapun agama dan kepercayaan kalian, and that's it. That's the only answer. Mau itu tentang angel kayak mau tentang apa, ujung-ujungnya tetap Sang Pencipta. Udah nggak kemana-mana lagi. Oke. So dari ini bunga ya, ada tulip, tulip pinky. Oh oke, warnanya tulipnya pink. Care and wish well. Care sih, ada yang care sama kalian dan wish well, maksudnya ya itu tadi, kalau kalian wish sesuatu ya harus yang baik-baik, dan ya ada yang berharap untuk kebaikannya si Gemini, tentu saja even saya berharap semua kalian dalam keadaan baik gitu. Cuma pesannya kalau memang keadaan tidak baik itu jangan nyalahin sopo-sopo gitu loh, maksudnya coba refleksi ke dalam diri sendiri itu. Oke. Kemudian a personal issue reaches resolution. Kalau ada isu-isu di personal life kalian, akan ada resolusinya, akan ada jawabannya, atau akan ada konklusinya, ada endingnya gitu ya. Baiklah, demikian bacaan tarot hari ini ya, tidak panjang-panjang. Memang saya harap yang terbaik aja buat kalian. Tetap berbahagia, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love. Bye.